Halo, Anda kirim buku How to Talk to Anyone dan nanya, gimana caranya biar nggak cuma jadi pengikut, tapi bisa lebih, menonjol gitu sebagai pemimpin di keramaian. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sumber Anda itu. Fokusnya ke teknik komunikasi yang spesifik, yang bisa memancarkan PD dan pengaruh yang Anda mau. Iya, buku ini memang isinya daging semua ya, soal strategi praktis. Mulai dari cara kita berdiri, natap orang, sampai milih kata-kata. Tujuannya jelas sih, bukan buat jadi sok dominan atau gimana. Tapi lebih ke gimana caranya biar kita bisa menonjol secara positif. Bisa pegang kendali dalam interaksi, dan ya benar-benar bawa suasana gitu. Intinya membangun presensi yang kuat dan menarik. Oke. Mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari fondasi yang paling dasar nih, yang sering banget kelewat. Gimana penampilan fisik, kita, bahasa tubuh, bisa langsung kasih sinyal kepemimpinan. Sumber ini bilang, kesan pertama itu krusial banget. Ada teknik unik namanya menggantung dengan gigi. Kedengarannya agak aneh ya, tapi intinya itu visualisasi. Betul, jadi coba bayangin aja ada semacam kaitan gitu di gigi yang narik kepala kita lurus ke atas. Hasilnya apa? Ya kita jalannya jadi tegak, kepala tinggi, bahu tegak ke belakang. Secara nggak sadar, ini bikin kita kayak ngambil ruang lebih banyak gitu. Itu sinyal nonverbal klasik buat status dan kepercayaan diri. Ini bukan soal postur doang, tapi kayak klaim atas ruang kita gitu. Menarik. Selain postur, tatapan mata juga penting kan ya? Buku ini nyebut istilah mata lengket. Maksudnya apa tuh persisnya? Kenapa ini penting buat kesan pemimpin? Bangun koneksi lebih cepat. Ini bukan tatapan kosong ya, tapi tatapan yang kayak bilang, saya beneran di sini, dengerin kamu. Ada juga level lanjutannya, mata epoksi. Ini lebih intens, kita tetap fokus ke target utama kita, meskipun ada orang lain yang lagi ngomong. Tapi ini perlu hati-hati juga. Jangan sampai jadi serem atau intimidasi. Kuncinya tetap ada kehangatan dalam tatapan itu. Oke, jadi postur tegak, tatapan fokus. Nah, kalau senyum gimana? Kadang senyum bisa kerasa basa-basi banget kan? Nah, itu dia. Makanya sumber ini nyaranin senyuman membanjir. Jadi, jangan langsung pasang senyum otomatis pas ketemu orang. Kasih jeda sepersekian detik dulu pas lihat orang, kayak proses wajahnya gitu, baru deh biarin senyum hangat membanjiri wajah kita. Jeda singkat ini nih yang bikin senyumnya kerasa lebih tulus, lebih personal, khusus buat orang itu. Bukan senyum generik. Ini detail kecil tapi beda banget rasanya. Sip. Jadi bahasa tubuh udah kuat nih. Sekarang pindah ke ucapan. Gimana sih cara ngomong biar kedengeran kayak pemimpin, bukan cuma peserta percakapan biasa gitu? Sumber ini nyinggung soal hindari klise. Betul banget. Menghindari klise itu bukan cuma biar kedengeran lebih pintar ya, tapi lebih nunjukin kalau kita punya pemikiran original. Nggak cuma ngulang-ngulang frasa aman yang itu-itu aja. Pemimpin itu kan seringnya pemikir independen, ya kan? Ini juga bisa diperkuat dengan pakai humor atau celutukan cerdas kita sendiri. Itu nunjukin kita pede sama perspektif unik kita. Terus gimana kalau situasinya lebih serius? Misalnya harus ngomong sesuatu yang lugas atau bahkan berita buruk. Nah, disinilah keberanian verbal seorang pemimpin diuji. Jangan takut pakai kata-kata yang lugas gitu. Hindari eufemisme yang malah bikin pesannya lemah. Tentu, kalau harus nyampein berita buruk, ya empati tetap nomor 1. Harus hati-hati. Tapi, kalau misal kita dihadapkan sama pertanyaan yang kita nggak mau jawab, sumber ini nawarin teknik rekaman rusak. Rekaman rusak? Gimana tuh? Iya, jadi kita ulangi aja jawaban inti kita dengan tenang, persis sama, jangan kebawa emosi atau argumen baru. Diulang aja terus. Ini strategi yang lumayan ampuh buat jaga kendali dan batasan kita. Menunjukkan ketegasan. Oke. Semua ini postur, tatapan, cara bicara, pasti ngaruh banget ya dalam interaksi satu lawan satu. Tapi gimana cara nerapinnya biar benar-benar bisa memimpin dalam kerumunan? Kayak yang Anda tanyain di awal tadi. Nah, buku ini ada bahas juga di salah satu tekniknya. Contoh paling gampang itu gimana kita merespon sesuatu dalam kelompok. Misalnya pas ada pembicara atau pertunjukan, pemimpin itu cenderung nggak nungguin orang lain buat bereaksi duluan. Mereka yang pertama tepuk tangan kalau memang bagus, atau yang pertama ngangguk setuju dengan jelas. Ini bukan soal caper ya, cari perhatian, tapi lebih ke soal punya keyakinan sama penilaian sendiri, dan berani nunjukin itu. Orang yang bereaksi pertama itu seringkali secara nggak sadar dianggap jadi kayak penentu nada di kelompok itu. Oh, jadi kuncinya proaktif ya?
bukan reaktif nungguin sinyal dari orang lain. Ini nyambung nih sama bagian lain di buku ini soal gimana kita navigasi di acara sosial gitu. Jangan pasif katanya. Tepat sekali. Pas kita datang ke sebuah acara, jangan langsung ambil minum terus diam di pojokan. Ambil waktu sebentar buat, amati ruangan. Pindai gitu siapa aja yang ada di sana. Terus, secara sadar, kita pilih siapa yang mau kita deketin. Ini penting, mindsetnya jadi berubah. Dari yang berharap dipilih, jadi kita yang aktif memilih. Jadilah pemilih, bukan yang dipilih, gitu istilahnya. Terus gimana cara narik orangnya setelah kita milih target? Ada tipsnya? Ya, pakai bahasa tubuh yang terbuka dan mengundang. Gestur tangan terbuka pas ngobrol misalnya. Dan yang nggak kalah penting nih, tunjukin kalau kita beneran perhatiin orang lain. Caranya, ingat detail-detail kecil soal mereka. Kayak nyibutin obrolan sebelumnya, atau nanyain kabar soal sesuatu yang pernah mereka ceritain. Ini nunjukin kita menghargai mereka. Ini ciri khas pemimpin yang jeli dan peduli, bukan sekedar networking basa-basi. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, apa benang merah dari semua ini? Buat Anda yang dengerin, sumber ini tuh negasin kalau kepemimpinan dalam interaksi sosial itu bukan melulu soal jabatan atau bakat lahir loh. Ini tuh serangkaian keterampilan. Bisa dipelajari, bisa dilatih secara sadar. Mulai dari hal dasar kayak postur, tatapan, senyum, sampai ke strategi ngomong, dan cara kita ambil inisiatif di tengah keramaian. Intinya ya, kesadaran diri sama latihan yang konsisten. Coba deh perhatiin interaksi Anda sehari-hari. Pilih aja 1 atau 2 teknik ini yang paling pas buat Anda, terus coba terapin secara sengaja. Ingat juga konsep kartu skor hebat di langit. Maksudnya, hubungan sosial dan profesional itu ada timbal baliknya, ada keseimbangan. Pemimpin yang efektif itu sadar soal ini dan aktif jaga keseimbangan itu. Memberi sekaligus menerima, gitu. Nah, sebagai penutup nih, sedikit tantangan buat Anda pikirin. Gimana kalau minggu ini Anda coba 1 aja perubahan kecil? Mungkin respon sedikit lebih cepat pas ada momen yang pas di diskusi kelompok. Atau sesimpel jaga postur menggantung dengan gigi itu pas jalan masuk ruangan. Kira-kira gimana? 1 tindakan kecil yang sadar ini bisa mulai ngubah cara orang lain mandang dan respon ke Anda. Coba dipikirin ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.